Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kenikmatan berupa kesehatan dan juga waktu luang sehingga kita bisa dan dimudahkan untuk mengerjakan amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, dan kita bisa memperbanyak ibadah-ibadah tersebut baik yang wajibnya maupun yang sunnahnya di bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, yang mana kita alhamdulillah telah dipertemukan pula dengan 10 hari terakhir, yang mana tentu 10 hari terakhir keutamanya sangat besar sekali, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, yang mana amal ibadah ketika dikerjakan di malam tersebut itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan ya. Satu malam Lailatul Qadar, di situ ibadah yang dikerjakan lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, baik pada malam-malam yang sudah malam 21-nya ataupun malam 23-nya, ataupun nanti di malam ke-25, 27 dan juga malam 29, karena memang kita tidak tahu ya di malam kapankah Lailatul Qadar tersebut. Hanya saja Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengabarkan itu ada di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan semoga salawat tersebut ya, sampai pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba'i tabi'in ya, serta orang-orang beriman yang mengikuti mereka dengan benar hingga tegaknya hari kiamat nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan pembahasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau Majalis Syahri Ramadhanil Mubarak, berkaitan tentang fi fadli doa, keutamaan doa. Doa yang mana kita sangat didorong untuk memperbanyak doa tersebut di waktu-waktu ini. Di waktu-waktu ini kita diperintahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita perlu mengetahui ya, tentang doa ini, bagaimanakah ya, agar doa tersebut terkabul, bagaimanakah agar doa tersebut tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hafizahullah taala setelah beliau menyampaikan hamdalah kemudian salawat ya, beliau di sini mengatakan fa inna du'a huwa afdalu anwa'il ibadah. Doa merupakan jenis ibadah yang paling utama. Doa merupakan jenis ibadah yang paling utama. Wa qad jaa'a fil hadis ad-du'a huwa al-ibadah. Dan sungguh telah datang sebuah hadis yang menjelaskan tentang hal ini, yakni yang berbunyi ad-du'a huwa al-ibadah. Bahwasanya doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Sehingga kalau kita perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah, hampir di semua ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yang Allah perintahkan,
di situ ada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam salat kita, di mana salat dari awal takbiratul ihram sampai dengan salam di akhirnya itu semua berisi doa-doa, doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Syekh juga menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat ke-60. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan berdoalah kalian kepada wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berfirman, ya, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap doa yang kita panjatkan maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita perlu pahami bahwasanya mengabulkan doa itu ada kalanya cepat, ada kalanya Allah tunda. Bahkan penundaan ini terkadang bisa sampai nanti di akhirat kita baru mendapatkan hasil dari doa kita, pengabulan dari doa kita ketika kita berada di akhirat. Terkadang seperti itu. Sehingga sebagai seorang mukmin, ya, ketika kita punya hajat, kita punya keinginan, kita perbanyak doa sebanyak-banyaknya. Ya. Walaupun bisa jadi Allah tidak kabulkan itu di dunia, tapi yakin pasti Allah itu akan kabulkan doa kita. Dan tentu apa yang Allah berikan nanti di akhirat atas doa-doa yang kita panjatkan itu lebih utama, lebih baik daripada dikabulkan ketika di dunia. Karena tentu akhirat kenikmatannya berlipat-lipat dibandingkan dengan kenikmatan yang di dunia. Kemudian Allah berfirman melanjutkan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyombongkan diri mereka, tidak mau beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina, dalam keadaan hina. Kemudian saya di sini mengatakan, amara Allah Subhanahu wa taala bidu'a wa wa'ada bil ijabah wa akhbara 'anna du'a ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa dan Allah menjanjikan akan mengabulkan doa tersebut. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Yakni ibadati, ya. Ibadah sebagai ibadah, sehingga hendaknya kita berusaha untuk senantiasa ikhlas lillahi ta'ala di dalam doa-doa kita. Jangan sampai kita palingkan doa kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita palingkan doa kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya di sini menjelaskan, dan doa anwa'un katsiratun, bahwasanya doa itu macamnya banyak sekali. Sehingga di sini ada doa-doa itu yang berkaitan tentang waktu, yang makna di dalam keseharian kita ada waktu-waktu yang kita sangat ditekankan untuk berdoa di waktu tersebut. Ya. Kata Syekh, wa du'a'u lahu awqatun yata'akkadu fiha. Doa-doa itu memiliki waktu-waktu yang kita ditekankan untuk berdoa di dalamnya. Wa turja ijabatuhu fiha, dan doa yang dipanjatkan pada waktu itu lebih diharapkan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat berharap di waktu tersebut tatkala kita panjatkan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah janjikan hal tersebut, Allah sebutkan itu adalah waktu yang utama, dan ketika waktu utama itu kita diperintah untuk berdoa,
artinya Allah di situ menjanjikan akan diijabahi doa-doa kita. Ya. Kemudian Syekh menjelaskan, minha di antaranya hada syahru, bulan ini. Ya. Bal minha, ya, dan di antaranya adalah hadhil ashru, di 10 hari terakhir yang kita sekarang berada di dalamnya. Bal minha Lailatul Qadri, bahkan terutama adalah di malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang paling dikabulkan doa kita di antara 10 hari yang terakhir, ya. 10 hari yang terakhir. Wa hadha syahru kulluhu syahrud du'a'i wa ibadah. Dan bulan ini semuanya itu merupakan bulan doa dan bulan ibadah. Bulan doa dan ibadah. Jadi dari awal pertama semuanya itu bulan doa, bulan ibadah. Yang mana doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di siang harinya maupun di malam harinya. Tapi ternyata yang paling utama adalah tadi ketika 10 hari terakhir dan ketika malam Lailatul Qadar. Sehingga kita digesa, kita didorong untuk memperbanyak ibadah, untuk menghidupkan ya, malam-malam ya 10 hari terakhir kita, ya, bahkan disyariatkan i'tikaf adalah untuk tujuan ini, agar kita bisa fokus beribadah, agar kita bisa fokus ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayambaghi lil muslim ay yajtahida fi du'a fi salatihi. Maka selayaknya seorang muslim untuk bersungguh-sungguh berdoa fi salatihi, terutama adalah pada salatnya. Wa fi sujudihi, yaitu ketika sujudnya, itu paling utama ketika sujud. Kita diperintahkan untuk berbanyak doa ketika sholat, dan dari sholat tersebut yang kita diperintahkan untuk berbanyak doa adalah tatkala sujud. Fi ruku'ihi, dan tatkala ruku', wa fi sa'iri ahwalihi, dan pada semua keadaan. Yiluhi 'ala Allahi bid-du'a, hendaknya dia betul-betul ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syekh di sini menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, "Anni," tentangku, "fa inni qarib." Maka kabarkanlah sesungguhnya itu aku sangat dekat, ya. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan doa orang yang berdoa. Idza da'an, apabila mereka berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Maka hendaknya kalian ya, falyastajibu li, ya, meminta ijabah doa kepadaku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarshudun, agar kalian mendapatkan petunjuk, Syekh mengatakan fallahu qaribun mujib, maka Allah Subhanahu wa taala qarib, dekat, ya. Dan juga mujib, maha mengabulkan doa. Walakinna sya'na fi sidqil 'abdi wa iqbali 'ala Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya, kembali lagi, ya, doa kita mau dikabulkan ya ketika doa kita yang kita panjatkan itu jujur dari hati kita. Dan kita betul-betul ya, menerima ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya di sini menyampaikan agar ibadah tersebut terpenuhi, ya, di sini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap kita, setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan wa ijabatu du'a laha syurut. Dikabulkannya sebuah doa itu memiliki beberapa syarat, Falaysa du'a mujarradu alfadin tuqal, ya, karena doa itu tidak hanya sekedar ucapan yang dilontarkan, yang dipanjatkan, tidak, ya, tapi harus dipenuhi syarat-syarat. Dia hanya tidak perkataan yang biasa saja,
Tetapi doa laha syurutun wa laha mawani, memiliki syarat-syarat dan juga penghalang-penghalang. Apa saja syarat-syarat tersebut? Yang pertama kata Syekh, al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Kita memanjatkan doa tersebut itu murni tujuannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kita palingkan kepada selainnya. Bi an yukhlisa fi qalbihi lillahi ta'ala, yakni dengan mengikhlaskan ibadah doa tersebut di dalam hati kita lillahi ta'ala. Karena ikhlas ini memang yang amal ibadah hati. Jadi hati kita harus kita tujukan ya. Tatkala kita berdoa itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastaqima wa yabta'ida 'anil syirki. Ya, hendaknya dia senantiasa istiqamah di dalam berdoa tersebut, lurus. Ya, dan dia menjauhi kesyirikan. Ya. Jadi ketika doa tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Baik itu dia modelnya adalah syirik kecil, ya, dia riya, dia sum'ah. Ketika doa, ya, dia doa lillahi ta'ala, tapi kemudian dia ada tujuan lain di dalam hatinya, sehingga dia mungkin memperbagus doanya, memperlama doanya, karena ingin dipuji oleh orang lain, ingin disanjung orang lain. Masya Allah, dia doanya lama sekali, khusyuk sekali, doanya yang dipanjatkan banyak, hafalan doanya banyak. Ya, dia ketika berdoa ada terbesit seperti itu ya, ketika berdoa. Maka ini terkategori sebagai syirik kecil, dan tentu syirik kecil itu akan menghapuskan ya, pahala atas doa, atas amal ibadah yang dia kerjakan saat itu. Apalagi kalau sampai syirik besar, yakni dia berdoa menyeru selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik itu malaikat, baik itu nabi-nabi, ya, baik itu segala sesuatu, matahari, bulan dan selainnya, dia palingkan doa kepada selain Allah, maka hapus seluruh amalnya. Ya, hapus seluruh amalnya, karena itu adalah kesyirikan. Yang mana kesyirikan itu muhbitun lil amal, ya, menghapus pahala dari sebuah amal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir ayat ke-14, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun." Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kalian ikhlas. Ikhlas, ya, mengikhlaskan doa, mengikhlaskan agama hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir mereka benci. Walaupun orang-orang kafir mereka benci. Jadi kita tetap berdoa, bagaimanapun orang kafir memusuhi kita, mengganggu kita, tapi hendaknya kita senantiasa mengikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini merupakan tauhid, merupakan tauhid. Kata Syekh, "Fa-tauhidu syartun fi qabulihi wa du'ai." Sehingga karena tauhid ini adalah merupakan syarat diterimanya doa-doa kita, ya, maka hendaknya kita jaga tauhid ini. Jangan kita palingkan tauhid ini kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita betul-betul berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doa-doa kita. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama, syarat diterimanya doa. Yang kedua, kata Syekh, termasuk syarat dari terimanya doa adalah ayyad'u biqalbin hadirin, berdoa dengan hati yang hadir. Artinya tatkala kita berdoa, hati kita betul-betul ya, merenungi, memahami ya, apa yang kita panjatkan dalam doa tersebut ya. Jangan sampai kita berdoa, lisan kita berucap, tapi hati kita malah melayang kemana-mana. Ini jangan ya. Tapi hendaknya hati kita juga hadir di situ. Ya, tatkala kita berdoa, kita betul-betul memahami apa yang kita panjatkan, kita khusyuk. Ya, artinya di situ kita faham apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqbilin 'ala Allah, betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarjul ijabah, dia hatinya betul-betul mengharap agar doanya dikabulkan. Jadi doanya itu betul-betul khusyuk, sungguh-sungguh ya. Tidak hanya sekedar lisan ucap aja. Lisan ucap aja. Dan ini juga berlaku tidak hanya untuk orang yang berdoa, tapi untuk orang-orang yang mengaminkan doa. Maka hendaknya berusaha orang yang mengaminkan doa itu memahami, menghayati apa yang dipanjatkan doanya oleh orang yang
dia sedang berdoa. Ini misalnya kalau dalam keadaan ya berjamaah, ya misalnya ada satu orang yang berdoa yang lain mengaminkan, maka yang berdoa hendaknya juga berusaha memahami doa ya, agar tadi ya, bisa hadir hatinya di situ. Dia juga ikut berharap doanya itu dikabulkan. Doanya dikabulkan. Wala yad'u biqalbin ghafilin mu'ridin. Janganlah seseorang berdoa dengan hati yang lalai, hati yang berpaling. Lisannya ngomong, tapi hatinya itu lalai, ya, memikirkan yang lain, ya. Tidak memikirkan apa yang dia panjatkan di dalam doanya tersebut. Ya, dia mungkin kalau hafal, ya sudah hafal, lisannya lancar ngomong, ya, tapi hatinya tidak merunungi apa yang dia panjatkan, apa yang dia doakan. Tapi hatinya dia berpaling kepada selainnya. Entah apakah itu urusan dunia atau apakah yang dia menjadi pemaling dari doanya tersebut. Wa hadza la yustajabu lahu du'a. Maka orang yang berpaling hatinya ketika berdoa, maka tidak dikabulkan doanya. Qad jaa'a fil hadis, sungguh telah datang di dalam sebuah hadis, ana du'a la yustajabu min qalbin ghafilin lahin. Maksudnya doa tidak akan dikabulkan ketika hati seorang yang berdoa tersebut lalai. Wa fil hadisil akhar, dari dalam hadis yang lain, Nabi SAW berdoa, Nabi SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian dalam keadaan yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya hatinya dia fokus di situ, ya. Yang merunai doanya dan betul-betul mengharapkan agar apa yang dia panjatkan itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ya, ini hendaknya kita menghadirkan hati tatkala berdoa, ya. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kadzalika min asbabil ijabah an tad'u Allah bi asma'ihi wa sifatihi subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk syarat ya diijabahi doa adalah kita berdoa dengan menyebut ya atau mendahului nama doa-doa kita, ataupun di tengahnya ataupun di akhirnya kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna atau sifat-sifatnya yang mulia. Kita sebutkan doa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, Syekh di sini mencontohkan di sini misalnya ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rabb. Kita sebutkan hal tersebut, misalnya ya doa-doa yang lafaz misalnya Allahumma, itu kan kita mengira Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, Rabbi, itu termasuk kita menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun nama-nama yang lain dari Asmaul Husna yang mana Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, ya, yang hendaknya kita mengetahui, kita memahami, dan ketika kita manjatkan doa kita sebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, yakni Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna. Hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan doa dengan kita menyebut Asmaul Husna. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, berada di puncak keindahan. Ya. Dan tidak ada yang sama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam hakikatnya. Fad'uhu biha, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Jadi kita menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa kita. Dan juga termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalaupun kita tidak menyebutkan nama Allah, kita boleh menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu boleh, ya. Dan sifatnya banyak sekali, ya. Kita sebutkan salah satu, misalnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam doa ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih sya'ni kullah wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Kita di situ menyebutkan nama
Allah Subhanahu wa taala rahmah, yang mana Allah salah satunya adalah sifatnya ya, maha kasih sayang, rahmah. Kalau yang ya Hayyu ya Qayyum kan jelas kita nyebutin nama. Hayyu ya, salah satu nama Allah, Al-Qayyum nama Allah, terus rahmah itu adalah sifatnya. Kalau nama adalah Ar-Rahman atau Ar-Rahim kalau asmanya, tapi kalau sifatnya itu rahmah. Kita menyebut sifat Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak masalah ya. Apalagi kita tahu banyak doa-doa yang berasal dari Nabi SAW yang Masya Allah sudah disebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu lebih ya, diharapkan dikabulkan doa, karena tentu yang diajarkan oleh Nabi terdapat keberkahan di dalamnya. Baik, khafilah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa min asbabil ijabah, dan termasuk ya, syarat seseorang ketika berdoa itu diijabahi doanya adalah taharril awqatil lati yustajabu fiha du'a. Mencari waktu-waktu yang mustajab doa di dalamnya. Mencari waktu-waktu yang mustajab doa dipanjatkan di dalamnya. Famatlubun minal muslim ad-du'a da'iman wa abada. Seorang muslim dia diperintahkan untuk berdoa kapanpun dan dimanapun dia berada, selama-lamanya dia diperintahkan untuk berdoa. Selama dia masih diberi nafas, diberi kehidupan, maka hendaknya dia perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakin kata Syekh, yataharra aidan al-awqat allati hiya aqrabu lil ijabah. Hendaknya dia mencari ya, waktu-waktu yang lebih mendekati dikabulkannya doa. Ya, doa ketika waktu tersebut itu ya, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja waktu tersebut? Ya, kata Syekh di sini, mislah halatis sujudi baina yaday Rabbi Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tatkala seseorang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya. Ya. Dia ketika itu juga setelah membaca doa sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, kemudian dia menambahkan doa-doa. Ya. Dan ini berlaku untuk semua doa. Untuk semua sujud, baik sujud pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, dan seterusnya. Itu hendaknya kita perbanyak doa di situ, karena semuanya sama. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan kelebihan sujud yang pertama, misalnya sujud yang kedua, ketiga, dan seterusnya, atau mungkin sujud yang terakhir. Tidak ada, tapi semuanya sama. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala pernah mengatakan bahwasanya apabila ada seseorang yang dia hanya mengkhususkan sujud yang terakhir saja di situ memperbanyak doa, kata Syekh, maka dia harus mendatangkan dalil yang menunjukkan akan keutamaan memperbanyak sujud di doa, memperbanyak doa tatkala sujud terakhir. Itu harus mendatangkan dalil. Kenapa? Karena memang ya, yang kita ketahui bahwasanya tidak ada dalil yang mengkhususkan sujud terakhir. Tapi semua sujud itu sama. Semua sujud itu sama. Pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu sama. Wa misla akhiril laili, kemudian saya melanjutkan, dan termasuk ya, akhir malam. Ini di waktu sahur. Di waktu sahur itu juga termasuk waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Makanya hendaknya kita perbanyak doa, apalagi kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa tahajud, ya, kita mengerjakan salat malam, kita perbanyak di salat tahajud itu doa, dan ataupun ketika kita telah selesai salat, ya kita perbanyak doa pula. Wa misla akhiri sa'atin min yaumil jum'ah, dan di penghujung ya, hari Jumat, artinya setelah asar, ya, ketika matahari mau terbenam di hari Jumat, itu waktu yang mustajab. Maka hendaknya kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Wa misla hadza syahri, dan termasuknya adalah di bulan ini, wa hadhil layalil ashri,
dan di 10 hari terakhir, malam terakhir, 10 malam terakhir, fahadi awqatun yurja fiha ijabatu du'a aktsar min ghairi. Ya, maka waktu-waktu ini adalah waktu yang paling diharapkan untuk dikabulkannya doa daripada waktu-waktu yang selainnya, Nah, inilah ya, 4 hal yang harus kita perhatikan tatkala kita berdoa. Kita harus ikhlas, kemudian kita harus menghadirkan hati tatkala kita berdoa. Kita harus memanjatkan, menyebutkan nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Dan yang ketiga, kita mencari waktu yang mustajab, yang Allah kabarkan dikabulkan doa ketika kita berdoa di waktu-waktu tersebut. Dan kita tambahkan di sini sedikit berkaitan tentang tempat, ya, karena juga ada tempat-tempat yang di situ dikabulkan doa, seperti tatkala kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Raudhah, itu istilahnya kita diperintahkan untuk berbanyak doa karena di situ waktunya tempat yang mustajab untuk kita berdoa. Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya di sini berkaitan tentang penghalang doa. Saya menyampaikan wa min mawani'il qabul kama dzakarna, dan di antara penghalang-penghalang dikabulkannya doa sebagaimana kami sebutkan, di antaranya adalah al-ghaflatu wal i'radu halat du'a. Lalai dan terpaling saat berdoa. Artinya seseorang dia berdoa, lisannya mengucap, tangannya mungkin menengadah ke atas, tapi hatinya dia lalai, memikirkan yang lain, tidak merenungi apa yang dia panjatkan, tidak fokus terhadap doanya, ya, dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min a'dhami mawani'il qabul, dan termasuk penghalang doa yang lainnya, dan ini yang paling agung, kata Syekh hafizahullah taala, aqlul haram, ya, memakan makanan yang haram, ya. Begitu pula minuman, ya, makanan dan juga minuman. Makanan dan minuman yang haram itu merupakan paling besarnya penghalang doa. Kata Syekh, "Alladzi ya'kulul harama la yustajabu lah." Orang yang makanannya haram, maka doanya tidak akan dikabulkan. Orang yang makanannya haram, maka tidak akan dikabulkan doanya. Makanya tadi kita perhatikan apa yang kita masukkan ke dalam diri kita, ke dalam perut kita, berupa makanan ataupun minuman. Begitu pula apa yang kita berikan kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita perhatikan kehalalannya. Jangan sampai kita memasukkan ke dalam diri kita dan keluarga kita sesuatu yang haram, karena ternyata madaratnya sangat besar. Kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang berdoa tapi tidak dikabulkan. Sia-sia belaka doa kita. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu yutilu safara ash'atha aghdara yamuddu yadayhi ya Rabbi ya Rabbi." Ada seorang laki-laki yang dia sedang safar, melakukan perjalanan jauh. Melakukan perjalanan jauh. Dan safar termasuk salah satu sebab dikabulkannya doa, walaupun tidak disebutkan oleh Syekh tadi. Tapi safar juga termasuk dia. Orang yang safar doanya mustajab. Dakwatul musafir. Kemudian ash'asa aghbara. Dia dalam keadaan kusut, berdebu. Artinya dia betul-betul orang yang sedang butuh seperti itu. Keadaannya istilahnya kasihan. Orang yang keadaannya demikian, dan dia menengadahkan tangannya ke atas, kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa, dia mengatakan ya Rabbi wahai Rabbku. Dia menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Tetapi wa mat'amuhu haram, makanan yang dia makan haram, wa malbasuhu haram, pakaian yang dia kenakan haram, wa mashrabuhu haram, dan minuman yang dia minum haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan perutnya dengan sesuatu yang haram. Dan haram di sini bisa jadi haram zatnya, bisa jadi haram kasbnya, cara mendapatkannya.
itu masuk di sini. Ya walaupun mungkin makanan itu nasi, ya. Nasi kan zatnya kan halal ya, atau daging-daging yang halal, misal ayam, kambing, ya, dan lain-lain sebagainya halal. Tapi cara mendapatkannya tidak halal. Ya, semisal mencuri atau ghasab atau menipu atau yang lainnya, apalagi riba, ya. Maka tentu di situ ya, menjadi yang haram ya, karena caranya. Jadi kita hendaknya perhatian tidak hanya zatnya saja yang halal, tapi kita juga perhatikan cara mendapatkannya juga harus yang halal. Cara mendapatkannya juga harus yang halal. Fa anna yustajabu lah. Karena orang yang demikian, makanan haram, pakaian haram, minuman haram, itu tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa aklul haram yamna' min qabuli du'a. Makanan yang haram mencegah dari dikabulkannya doa. Mencegah dari dikabulkannya doa. Bal min a'dhamil mawani, bahkan termasuk penghalang yang paling besar, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Fa'alal muslim ay yutiba mat'amah, maka wajib bagi seorang muslim untuk memperbaiki makanannya. Maksudnya memastikan makanannya itu adalah makanan yang halal, ya, yang thayyib, dan juga cara mendapatkannya adalah cara yang halal, yang halal. Qala Sa'dun radhiyallahu anhu li Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berkata Sa'ad, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha ay yaj'alani mujabat da'wah. Sahabat Sa'ad ini meminta kepada Nabi agar didoakan menjadi orang yang doanya mustajab. Jadi dia meminta kepada Nabi, ya, Nabi ketika itu masih hidup, dan ini termasuk tawasul yang diperbolehkan, yang meminta doa kepada orang soleh, apalagi ini adalah orang yang paling soleh, jelas Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia termasuk asraful anbiya'i wal mursalin, Nabi dan Rasul yang terbaik di antara para Nabi dan para Rasul yang Allah utus, ya, manusia yang paling baik, ya. Sehingga dia berdoa meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah menjadikan doanya Sa'ad. Wallahu a'lam di sini Sa'ad siapa? Kalau Sa'ad sahabat itu yang terkenal ada dua, Sa'ad bin Mu'adz sama Sa'ad bin Ubadah. Ya, Sa'ad bin Mu'adz sama Sa'ad bin Ubadah. Tapi wallahu a'lam kita di sini nggak jelaskan dan saya juga belum tahu di sini. Wallaha yaj'ali mujabat da'wah. Berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku mujabat dakwah, orang yang dikabulkan doa. Ya. Di sini sahabat Sa'ad meminta agar doanya menjadi doa yang mandi, istilahnya ya, dikabulkan doanya. Qala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad, atib mat'amaka tujab da'watuk. Ya. Perbagus makananmu, niscaya dikabulkan doamu. Insyaallah. Ya, Nabi tidak langsung mendoakan Sa'ad, ya, disebut ya Allah jadikanlah doa Sa'ad dikabulkan, tidak. Tapi di sini Nabi menasihati Sa'ad agar tadi, ya, memperbaiki makananmu, dikabulkan doamu. Ya, jadi kalau kita mau doa kita dikabulkan, pastikan makanan yang kita konsumsi, pakaian yang kita kenakan, minuman yang kita minum itu adalah yang baik-baik, yang halal-halal. Fal muslimu yabta'idu an aklil haram, maka seorang muslim hendaknya dia menjauhi makanan-makanan yang haram. Li'annahu yamna' min qabuli du'a, karena itu mencegah dari terkabulnya doa. Wa yahulu bainahu wa baina rabbih, dan jadi penghalang antara dia dan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya. Hadza akhtaru ma yakunu 'alan nas, dan ini adalah keadaan yang paling berbahaya bagi manusia. Di mana manusia sekarang itu tidak perhatian. Yang penting dia bisa makan, dia punya penghasilan, punya harta benda, tapi tidak perhatikan apakah itu dari yang halal ataukah haram. Sehingga kadang-kadang karena orang dia sudah nggak perhatian hal tersebut, apapun cara dia jalani untuk mendapatkan harta. Nah, ini bahayanya di situ kalau sudah tamak, kalau sudah serakah. Sehingga serakah itu termasuk sesuatu yang membinasakan.
Faqad yahmiluhum hubbul mal ayyaktasibul mal min wujuhin muharramah. Karena cinta kepada harta itu akan membawa seseorang untuk mendapatkan harta tersebut bagaimanapun caranya. Apalagi di situ ya, dia tidak peduli halal haramnya. Bahkan kadang-kadang yang haram pun diterjang, yang penting dia dapat harta. Ini karena sudah saking kagum cinta kepada harta. Bahkan dia akan berbuat makar, menipu tatkala jual beli. Dia akan memakan harta riba, ya. Wa huwa asyad, dan memakan harta riba ini termasuk yang paling berat ya, di antara cara-cara untuk mendapatkan harta. Ya, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Wa aklu rishwah, kata saya. Kemudian contohnya adalah memakan harta suap, ya. Wa hiya sukhtun wa haramun syadidatut tahrim, dan dia adalah sukhtun, ya, wa haramun syadidah, dan haram yang sangat, wa mal'unun man fa'alaha, dan dilaknat orang yang melakukannya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika minal makasibil muharramah, dan selainnya dari kerja-kerja yang haram, cara mendapatkan harta yang haram. Wa kadzalika, dan demikian pula at-taghadi bil khaba'is, memakan makanan yang khaba'is, makanan-makanan yang buruk, makanan yang haram. Ka'aklil maitati, seperti memakan bangkai. Bangkai artinya adalah hewan yang disembelih dengan cara tidak syar'i, atau yang dia bahkan tidak disembelih, ya. Jadi walaupun disembelih, kalau nggak syar'i maka dia jadi bangkai, tapi hendaknya disembelih dengan syar'i, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak disebut nama Allah maka jadi bangkai, nggak boleh dimakan, ya. Apalagi kalau yang nggak disembelih, ya, semisal ada yang dibanting, ya, itu maka jadi haram. Walahmil khinzir, daging babi, wa syurbil khamar, dan minum khamar, ya, wa tadhiyatul jismi bil muharramat tamna'u min qabulid du'a. Maka mengisi perut kita, badan kita kuatkan dengan sesuatu yang haram, itu mencegah dari dikabulkannya doa. Nas'alullahal afiyah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan kesejahteraan. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disampaikan oleh Syekh berkaitan tentang doa, syarat-syaratnya dan juga penghalang-penghalangnya. Maka agar doa yang kita panjatkan, terutama di saat i'tikaf kita, di saat kita banyak berdoa di waktu-waktu mustajab yang Allah janjikan doa, hendaknya kita perhatikan pula di sini, ya, agar dikabulkan, yaitu dengan kita menjauhi makanan-makanan yang haram. Wallahu ta'ala alam, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita sebagai pengingat untuk diri kami pribadi tentunya, karena kami juga orang yang butuh nasihat ini, dan juga untuk jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik kepada kebenaran, dan kita diberi kekuatan untuk bisa mengamalkan kebenaran tersebut, dan kita diperlihatkan kebatilan, ya, dan kita diberi kekuatan untuk bisa menjauhi kebatilan tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.